dari info aja, sama TSK saya lama yang di Hiroshima itu alhamdulillah baik banget. Kemarin aja pas waktu ada gempa, dia orang pertama yang telepon saya. Saya pindah kerja itu nggak dipungut biaya sepeser pun, alias 0% alias gratis. Ketika interview itu dibiayai dari Hiroshima sampai Ibaraki itu kurang lebih 4.500.000 plus hotelnya 700.000 semalam. Jadi saya oke minasang, jadi kemarin kan aku udah ngebahas tentang etika berhenti kerja dan pindah kerja. Nah, sekarang saya sudah pindah kerja. Malam ini aku lagi menikmati libur sambil ngopi aja di luar. Nggak jalan-jalan kemana-mana karena ya mau ngapain lagi ya, bingung juga. Aku mau bahas tentang berapa lama, karena banyak pertanyaan dari teman-teman. Mas, berapa lama sih proses pindah kerja? Kan kita harus ganti visa tuh. Nah, kalau kita kan pindah kerja rata-rata masih dalam satu bidang yang sama. Tapi ada juga teman-teman yang berbeda bidang kayak gitu, dari konstruksi ke pengolahan makanan dan sebagainya. Nah, sedangkan saya ini dari konstruksi ke konstruksi. Cuman bedanya adalah konstruksi pembuatan kapal ke konstruksi pembuatan alat berat. Alat berat itu ya kayak sejenisnya bego itu ya, eskavator. Nah, eskavator, nggak bisa eskavator. Nah, awalnya dulu saya dari Tokutegino pembuatan kapal atau shipbuilding ke Tokutegino pembuatan eskavator. Nah, beda barang yang dikerjakan kan. Jadi beda lagi nanti visanya. Tapi masih sama-sama konstruksi. Cuma saja masih sama bidang kerjaannya itu ngecat. Kalau yang dulu itu ngecat kapal, yang sekarang tuh ngecat eskavator. Jadi masih dalam satu bidang, cuman gimana ya, dalam satu konstruksi itu banyak banget kan konstruksi, nggak cuma satu jenis konstruksi. Saya apply visa, jadi saya lengkapi dokumen itu awal Juli saya lengkapi dokumen. Saya apply visa itu akhir Juli, nggak akhir Juli sebenarnya, kalau nggak salah tanggal 19 atau 20 saya apply visa. Nah, visaku jadi di akhir September, Agustus September, bukan sorry, pertengahan September, sekitar tanggal 15-an. Saya itu visanya jadi itu sekitar tanggal 15 September. Nah, setelah itu karena di kontrak kerja saya itu masuknya itu bulan 11 tanggal 1, makanya saya kembali ke Jepang itu sekitar tanggal 15 bulan 10. Jadi bulan 7 setelah apply itu saya langsung pulang. Jadi awal Agustus saya sudah di Indonesia. Jadi saya manfaatkan momen perpindahan visa itu ke momen perpindahan visa itu menjadi momen cuti gitu. Jadi awal Agustus saya cuti di Indonesia, Agustus September 2 bulan full saya cuti di Indonesia. Enak kan? Jadi kapan lagi nih kita bisa cuti dalam jangka waktu yang lama kalau nggak pas pergantian visa. Jadi ada teman-teman yang mikir itu, wah nanti lama ngapain gitu. Kenapa ada pertanyaan ngapain kayak gitu loh. Kalian bisa Arba itu banyak ya, apalagi kalau di daerah Tokyo, Osaka. Wah, saking banyaknya, tinggal kaliannya aja yang mau atau enggak. Pertanyaannya seperti itu, sesimpel itu, mau atau enggak, gimana caranya. Makanya perbanyak relasi. Jadi seperti itu untuk perpindahan visa. Tapi tidak semua dipukul rata ya, karena temanku yang sama-sama apply-nya itu bareng, dia 1 bulan lebih cepat daripada saya. Saya nggak tahu apa yang membuatnya seperti itu. Tapi kenapa dia lebih cepat? Karena dia tuh nggak pulang ke Indonesia. Jadi biasanya TSK atau KUMIA itu mendahulukan mereka yang tidak pulang ke Indonesia, karena takutnya kalau yang nggak pulang ke Indonesia ini kan kasihan, dia harus nganggur lama di Jepang, itu membutuhkan
banyak biaya guys, kasihan. Jadi mereka sudah paham ini yang nggak pulang ke Indonesia ini didulukan supaya nanti biar visanya jadi lebih cepat dan bisa segera kerja. Jadi memang opsi itu benar-benar opsional ya. Kita pasrahkan atau kita percayakan kepada yang sudah berpengalaman supaya ngebantu kita sebaik mungkin. Dengan catatan kita prosedurnya benar. Kalau kalian mau tahu prosedurnya yang benar, bisa cek di video saya yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi nggak semuanya 2 bulan. Nah, jadi kan yang pulang ini kan saya ada 4 orang, 2 orang pulang, 2 orang tidak. Yang 2 orang pulang ini rata-rata sama 2 bulan. Jadi kita tuh benar-benar mantep gitu di Indonesia tuh marem. Nah, teman saya yang nggak pulang ini dia lebih cepat, tapi lagi-lagi dia harus nganggur di Jepang itu kalau nggak salah karena gini ya, perusahaan itu rata-rata maunya kita masuk tanggal 1. Kita masuk tanggal 1 otomatis sampai tanggal 1 itu kita harus nunggu gitu loh. Meskipun visa kita, contoh nih, visa kita jadi tanggal 15. Masih ada 15 hari lagi untuk mencapai tanggal 1. Tapi di situ nanti biasanya kita gunakan untuk perpindahan apartemen. Jadi ada kita pindah apartemen kan juga butuh biaya, butuh waktu juga, ya kan. Jadi 2 minggu itu waktu yang pas untuk kita pindah-pindah apartemen. Banyak lagi yang tanya nih, bagaimana mas cara mendapatkan TSK atau KUMI yang bisa ngebantu kita jujur gitu, nggak ada penipuan. Karena meskipun di Jepang ya nggak menutup kemungkinan banyak banget kalau kalian ikuti grup-grup Kensuse, terus jual beli di Jepang, penipuan yang dilakukan oleh orang Indonesia yang ada di Jepang itu masih banyak. Jadi mental penipu itu kadang masih ke bawah sampai di Jepang, nggak menutup kemungkinan sama sekali. Ciri-ciri TSK yang bener adalah TSK itu memiliki badan kayak CV kayak gitu ya. Terus pegawai-pegawainya memiliki kartu nama dengan legalitas yang sah. Kalau kita mau melihat seberapa serius TSK tersebut adalah dengan cara kita mintai kartu namanya, alamat lengkapnya. Itu adalah salah satu caranya. Nah, ciri-ciri kedua, TSK itu tidak ada Sokevi. Sokevi itu bahasa Indonesia nih uang perkenalan. Itu kalau di Indonesia itu kayaknya banyak seperti itu. Tapi kalau di Jepang tuh nggak ada ya Sokevi atau whatever apapun sebutannya. Saya pindah kerja itu nggak dipungut biaya sepeser pun, alias 0%, alias gratis. Bahkan saya itu ketika interview itu dibiayai. Jadi biaya dari Hiroshima sampai Ibaraki itu kurang lebih 4.500.000 plus hotelnya 700.000 semalam. Jadi saya tuh waktu itu dapat 5.500.000 untuk tiket kereta cepat sama hotel semalam. 5.500.000 itu sama makan ya, sama makan. Dan saya makan di Monggomoro waktu itu di Tokyo Shibuya. Iya Shibuya itu enak banget. Itu masih sisa kalau nggak salah 2.000 yen atau apalah, saya lupa. Jadi saya interview kemarin itu dibiayai oleh perusahaan, pulang pergi, hotel, makan. Saya sama sekali nggak keluar uang. Sampai proses pun saya nggak keluar uang apapun. Sampai saya bisa masuk ke perusahaan yang sekarang itu saya nggak mengeluarkan uang sama sekali guys. Saya hanya keluar uang untuk pulang ke Indonesia yang sejumlah 2.800.000 kalau nggak salah ya, naik pesawat yang murah, yang backpackeran kayak gitu. Jadi itulah pengalaman saya ketika pindah kerja. Nggak ada yang namanya membutuhkan uang banyak kecuali kayak pindahan pun saya mandiri, nggak ada biaya dari perusahaan. Pindahan itu saya kirim pakai Yamato tuh nggak sampai 1 mang dari Hiroshima ke Ibaraki, habis 9.000 sekian yen. Kita bulatkan saja 1 mang, karena ya barang yang saya di Jepang tuh nggak banyak guys, kecuali baju-baju sehari-hari sama baju kerja.
karena saya di Jepang tuh sudah yang ketiga kalinya, makanya itu saya orangnya lebih ke yang sesimpel mungkin, nggak beli banyak barang. Jadi barang-barang yang nggak saya butuhkan benar-benar saya orangnya ngekip banget untuk nggak beli beli banyak-banyak barang. Kayak dulu tuh beda, beli sepatu, beli tas, beli banyak banget. Sekarang nggak. Itu sih ya. Jadi saran saya kalau teman-teman mau pindah dengan etika yang baik, dengan cara yang bagus, jangan langsung nyelonong ya, karena TSK itu punya hati juga. Orang yang ngurus kalian tuh juga punya perasaan gitu loh. Jadi di Allahu Akbar walillahilham. Jadi dipikir juga orang-orang yang sudah berjasa membantu kalian. Alhamdulillah saya sampai sekarang, sekedar info aja, sama TSK saya lama yang di Hiroshima itu alhamdulillah baik banget. Kemarin aja pas waktu ada gempa, dia orang pertama yang telepon saya. Jadi nggak sampai 15 menit, sekitar 10 menit setelah gempa dia langsung telepon. Dia telepon, dia tanya kabar, gimana? Baik-baik aja? Apakah tidak ada di tempat kamu gimana, parah, mesti ada dampaknya atau enggak, kayak gitu. Ya gitulah, kalau kita mundurnya baik-baik, ngomongnya baik-baik, terus apa namanya, dengan cara yang baik gitu. Jadi kita nggak menyisakan kesan horor atau kesan jelek di perusahaan yang lama. Alhamdulillah banget kan. Jadi saya sarankan, karena banyak teman-teman yang wah aku sudah nggak mau kerja di sini, aku udah iranai, udah nggak mau kerja di sini, wah di sini pembantaian segala macam. Nggak. Ya meskipun di perusahaan lama itu banyak fumang, tapi kita bicarakan baik-baik, nggak masalah, karena memang choice ya, kita punya pilihan masing-masing. Kita nggak cocok di tempat A, kita pindah ke tempat B. Itulah di Jepang. Orang Jepang pun juga melakukan hal yang sama. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, asalkan cara kita baik dan benar. Apalagi mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada, jadi ambil baiknya dan buang buruknya. Saya Benny Dayat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.